kita berkumpul mencari solusi ya, bersama-sama, karena pikiran satu orang beda dengan pikiran 5 orang, 10 orang. Karena kami hadir di sini untuk menemukan rumusan, menemukan formula supaya pernikahan anak itu bisa dikurangi gitu ya. Karena kita biasanya selalu menyebut bahwa pernikahan anak memberi dampak yang buruk terhadap kesehatan anak, terhadap pendidikan anak dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu adalah problem yang terlalu makro. Karena kemarin ketika kami sudah turun ke lapangan, kami menemukan jawaban yang di luar dugaan dan di luar rekomendasi yang biasa diajukan oleh pihak pemerintah ya, maupun pemangku kebijakan. Karena kami menemukan suatu masalah bahwa anak biasanya itu memang keinginan sendiri untuk menikah, jadi pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua, maupun paksaan dari nenek kakeknya dan lain-lain. Jadi kami menganggap ini suatu hal yang harus diikat gitu ya, kecenderungan anak untuk menikah dini. Jadi dia nggak mau sekolah gitu ya. Kita harus cari sebabnya kenapa anak nggak mau sekolah gitu ya. Yang digagas oleh Dinas Sosial P3A KB kemarin bersama dengan PA dan Kemenak itu jika di jalan luar biasa, insya Allah dampaknya luar biasa. Andai kata orang tua yang mengawinkan anaknya itu dipidana, mungkin tidak akan ada itu seperti itu. Ya walaupun itu menjadi salah satu pintu pengecualian, akan tetapi tidak dipermudah gitu, tidak mudah begitu saja karena mafsadahnya lebih besar dari masalahnya gitu. Ya. Terima kasih. Ketika anak-anak sudah memasuki usia di atas 15 tahun mungkin atau di atas 10 tahun memasuki usia remaja, itu sudah dianggap cukup matang untuk membangun rumah tangga. Dan ketika mereka berada di usia di atas 20 kemudian tidak menikah, memilih fokus untuk mengembangkan karir dan potensi dirinya, itu justru jadi bahan perbincangan di masyarakat. Nah, hal ini mungkin yang masih memperkuat budaya yang ada di masyarakat bahwa ketika anak-anak itu tidak segera dinikahkan, mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang dianggap dosa. Padahal hal yang bisa membuat anak tersebut melakukan perbuatan dosa itu bisa dialihkan dengan mengisi waktu luang anak-anak dengan kegiatan-kegiatan kreativitas. Setuju dengan Ningdi tadi bahwa harus ada pelibatan multisektor, baik itu dari unsur masyarakat, unsur pemerintah, dan juga dari kelompok anak sendiri. Saya kurang sependapat kalau seperti ini. Masalahnya gini, sedikit-sedikit langsung hukuman. Contohnya sebagaimana disampaikan tadi Ibu dari Dinas Sosial, kalau itu lebih baik kalau seandainya hukuman itu kalau bagi ada wali atau orang tua yang menikahkan anaknya, kita langsung penjarakan agar supaya selesai. Masalahnya bukan seperti itu. Masalahnya itu aturan itu jangan sampai bertentangan dengan agama. Perlu diketahui masyarakat kita itu masyarakat yang agamis. Kalau sudah bertentangan dengan agama itu bisa menimbulkan kekacauan kalau ada aturan yang bertentangan dengan agama. Memang kita menjadi pilot project dalam artian pernikahannya sasaran kita untuk digarap agar ditekan, karena se-Jawa Timur kita termasuk yang tinggi untuk pernikahan anak. Demikian Pak. Nah kemudian kita sudah berkali-kali istilahnya pakai jurus kanan, jurus kiri, jurus tengah, atas bawah untuk melakukan langkah-langkah kita untuk menekan supaya pernikahan di usia anak atau pernikahan dini ini bisa ditekan. Namun tidak semudah membalikkan tangan karena harus membutuhkan komitmen kita bersama-sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ningdin tadi selaku Ketua Fatayat, Ibu Ningdin, Ketua Fatayat Kabupaten Bondowoso. Nah kemudian yang menjadi isu tadi saya kira sebagian besar juga sudah banyak yang pirsa, banyak yang paham, termasuk juga tradisi nikah siri, termasuk yang disampaikan oleh Pak Penyuluh dari Papen, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya terjadilah
menikah siri termasuk juga di usia dini nikah sirinya. Bahkan begitu tunangan, tradisi kita adalah nikah siri. Itu yang menjadi tradisi di kabupaten sebagian besar, meskipun tidak secara keseluruhan. Nah, kemudian juga yang kedua di sini juga faktor dari tingkat SDM orang tua pasti sudah. Saya tidak membandingkan, tapi hanya untuk gambaran kita. Seperti pasti kita tradisi itu tidak negatif aja ya Pak ya, jadi pasti juga ada positifnya tradisi itu. Namun dari tradisi tersebut kita ambil hikmah dan positifnya. Kita tidak membandingkan, cuman untuk menjadi gambaran aja seperti di daerah barat ya, misalnya di Kediri, kemudian daerah Blitar, itu seperti yang dagang jamu gendongan, itu kan orangnya tingkat pencariannya saya kira juga boleh dikatakan ekonominya ekonomi yang lemah lah istilahnya, karena nafkahnya dia hanya mencari jual jamu gendongan. Tapi setelah saya tanyakan, besok saya pulang Bu, karena saya juga langganan. Pulang kenapa? Jadi masih waktu itu tidak ada ATM karena dia tidak punya ATM. Mau ngirim anak saya kuliah di mana? Kuliah di, kalau tidak salah di kebidanan apa gitu. Pokoknya intinya dia di perguruan tinggi. Hampir semua orang-orang daerah kulon itu meskipun mata pencariannya dia itu boleh dikatakan ekonomi lemah, tapi dia mengutamakan pendidikannya dulu. Nah, inilah yang menjadi pembanding kita untuk menjadi gambaran kita. Nah, mari hal-hal yang demikian kita garap bersama-sama. Jadi bukan dinikahkan dengan usia yang dini, tapi dengan tingkat pengetahuan yang dia itu wawasannya juga boleh dikatakan luas. Jadi dia sudah mengutamakan untuk pendidikannya dengan seorang yang cuma menjual jamu gendongan. Nah, kita kadang-kadang tidak, karena sudah takut hal-hal yang tidak diinginkan, yang dilarang agama, maka dengan usia yang sudah masih anak-anak begitu langsung ditunangkan dan dinikah siri. Tidak menyalahkan kepada penyuluh agama, akan tetapi PR kita bersama-sama bagaimana untuk meningkatkan SDM pada orang tua kita. Sebentar Pak, orang tua kita, orang tua yang ada di sekitar masyarakat kita. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga juga menjadi untuk agar menekan terjadinya pernikahan di usia anak ini perlu adanya komitmen bersama-sama seperti yang sering kita sampaikan, termasuk diantaranya juga aparat yang ada di desa. Sempat memang juga Pak Kades juga tidak menolak, karena juga kadang juga ada unsur politik. Kalau tidak direstui atau tidak disetujui oleh Pak Kades, nanti tidak dipilih lagi lah. Itu diantaranya. Nah, inilah juga menjadi persoalan kita semuanya. Jadi membutuhkan penyadaran atau pemahaman kita bersama-sama. Nah, kemudian juga kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait hal-hal yang demikian itu, mari kita bergandeng renteng untuk saling menguatkan dan sekali lagi untuk kita berkomitmen bersama-sama dan untuk mencari solusi agar kita jangan hanya permasalahannya saja. Permasalahan itu sudah tahu, tapi kita harus mencari jalan keluarnya masing-masing. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ketua, dengan adanya kita sudah mulai melangkah untuk komitmen bersama. Jadi untuk menerbitkan dispensasi nikah itu memang sudah diimplementasikan karena juga hasil dari FGD kita yang sudah 2 kali, yaitu terakhir kemarin kita di Pengadilan Agama. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ketua karena dengan dukungannya yang begitu maksimal akhirnya juga ditempatkan di Pengadilan Agama. Dan alhamdulillah juga kedatangan tamu dari MA pada saat itu, yaitu dengan Ibu Dirut Admin kalau tidak salah ya Pak G, itu harus segera diimplementasikan. Apabila mau menerbitkan diska harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait dengan pemeriksaan psikisnya atau psikolognya dan pemeriksaan dari kesehatannya. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah mulai berdatangan ke kami
untuk mendapatkan rekomendasi terkait pemeriksaan psikolognya, dan ini mungkin sudah merupakan langkah-langkah awal kita untuk menekan terjadinya pernikahan di usia anak. Mungkin demikian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada yang mau merespon karena tadi ada komitmen bersama, jadi komitmen bersama seperti apa, tapi gini problemnya ya Bapak ini bisa menambahkan anak itu nggak mau sekolah, itu kemarin ya dari beberapa orang. Iya, jadi akabin itu kan wes kata kunci daripada memang benar takut dia melakukan dosa ya berzina dan akabin. Jadi kalau dasarnya ya akabin gitu ya. Nah, lalu mereka menikah 2 tangan, lalu setelah memenuhi usia, lalu mereka menikah secara negara. Ini problemnya, banyak yang nggak mau sekolah Pak, setelah SMP itu banyak. Padahal mereka katanya seragam dikasih, kecuali yang beli itu hanya seragam olahraga gitu. Tapi mereka enggak, aku sekolah untuk apa, aku sekolah untuk apa. Nah, itu kita juga perlu mencari solusi selain melakukan penegakan terhadap regulasi yang ada. Monggo nanti Bapak tidak ada yang terlupakan Bu, kemarin itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ternyata kemarin yang mengajukan diska itu bukan karena hamil Bu, bukan. Karena ternyata memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Aminah. Ternyata sebagian juga kemauannya anaknya sendiri. Jadi pada saat kenapa mau nikah dengan malu-malunya, karena memang betul Pak, memang kemauannya si anaknya sendiri untuk menikah. Akhirnya orang tua itu juga menyampaikan, "Kula tak aman Bu, karena sudah aja ke laut, sudah rontok." Itu yang jawabannya dari orang tua sudah kesana kemari. Mungkin termasuk juga betul dampak dari IT, sehingga dia itu semakin istilahnya era zaman itu untuk kemajuan zaman, akhirnya main pacaran dan lain sebagainya. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak informasinya. Monggo Mbaknya tadi yang ya silakan mengenalkan nama dari lembaga organisasi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya dari Dinas Kesehatan. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas dan Pak Kabid, ada jarak untuk bisa hadir. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana sih tumbuh kembang anak, bahwa anak itu melalui beberapa fase, mulai dari fase anak, fase remaja, dan fase dewasa. Harapan kita bersama, anak-anak itu menikah pada usia dewasa. Nah, ini kalau dari segi kesehatan reproduksi, secara fisik dan psikologis mereka sudah siap untuk berumah tangga dan meneruskan keturunan, karena dia sudah sekolah mungkin sampai dengan SMA gitu. Dan materi-materi tentang kesehatan reproduksi harapannya mereka sudah dapat, sehingga kalau dinikahkan pada usia dewasa tidak sampai terjadi kematian ibu, kematian bayi, dan stunting. Tuh, ini saya mengulasnya dari segi kesehatan ibu. Yang kedua, bahwa tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, gizi, kemudian genetik dan lingkungan. Dalam hal gizi, ini berpengaruh terhadap biologis anak sehingga menstruasi lebih dini, gitu ya. Mungkin pertumbuhan organ reproduksi lebih cepat. Ini secara fisik dan secara yang biologis alami itu dorongan ngapunten nggih. Seksual itu biologis normal nggih. Normal, tapi itu tidak perlu ketika dia remaja tidak perlu dilampiaskan ya. Itu harus dikelola. Bagaimana mengelolanya? Ya, memang ada HP, ada tetangga mungkin yang mereka lihat bagaimana dia berperilaku, kemudian ada orang tua, itu mendorong anak untuk melampiaskan dorongan seksualnya. Nah, kita sebagai orang dewasa itu harus mampu membimbing mereka bagaimana mengelola dorongan seksual. Kita sebagai orang tua, jadi ini kami fokus di keluarga Ibu. Mengapa? Karena saya bisa berdiri di sini dan sampai dengan menikah di usia dewasa karena orang tua saya. Dan orang tua saya itu seorang petani, bukan seorang muslim yang kiai gitu, bukan. Seorang petani yang tidak mengenal agama lah. Bahkan ngapunten,
bapak saya itu agamanya Hindu gitu ya, tapi beliaunya menerapkan bahwa anak saya ini harus sekolah dulu begitu, walaupun perempuan harus sekolah dulu. Itu komitmen dari keluarga. Mungkin pengalaman ini bisa dijadikan di sini di Kabupaten Bondowoso pengalaman secara pribadi. Kalau seorang orang tua sudah komitmen ayah dan ibu ini mau dinikahkan atau disekolahkan, sekolah dulu sampai mencapai cita-cita baru dinikahkan. Itu mungkin beberapa solusi. Lalu bagaimana seorang orang tua ini mendampingi anak mengelola dorongan biologis? Tentunya dengan beberapa kegiatan yang positif. Kegiatan positif itu misalnya dia sekolah sampai dengan lulus SMA. Kalau SMA kan 18 tahun, mungkin sampai 19 tahun. Bahkan mungkin bisa kuliah. Kalau ada finansial dan orang tua mampu, mengapa tidak dikuliahkan? Kemudian yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan positif di organisasi masyarakat yang ada di desa. Kemudian juga bisa dengan bekerja. Kalau dia bekerja kan lupa dengan keinginan atau dorongan seksual itu, karena dia untuk lihat HP juga terbatas ya, masih harus bekerja. Lihat itu nggak penting bagi saya, melihat hal-hal yang di HP yang begitu tidak penting. Sehingga ini kemudian budaya juga perlu kita lihat ya. Pada pengalaman saya sebagai tenaga kesehatan, itu ada bersama ibunya membawa anaknya yang umur 16 tahun untuk suntik KB. Saya tanya, mana suaminya? Itu suaminya belum menikah, ini masih menikah siri. Ya, siapa lagi orang tua kan yang menikahkan? Menikah siri. Mengapa dinikahkan? Karena mereka sudah saling bersama runtang runtung. Loh, mengapa dibolehkan runtang runtung? Siapa yang berperan di sini? Orang tua. Mestinya melarang, tidak boleh. Ya begitu ya. Tidak boleh. Laki-laki juga begitu, perempuan juga begitu, karena belum menikah. Sekolah dulu. Dia sekolah SMA, kelas SMK, kelas 2 1 kelas. Dan sudah boleh berhubungan seksual. Ibunya, ini untung ibunya paham gitu, dibawa ke petugas kesehatan untuk mendapat layanan KB sehingga tidak hamil, dan mungkin bisa dicegah sampai nanti umur 20 tahun. Itu kalau bisa gitu. Tapi kita sebagai petugas kesehatan di Puskesmas di praktek mandiri itu menyampaikan bahwa ikut KB-nya sampai umur 20 tahun. Begitu mungkin ibu. Saya tidak menanggapi secara program. Oh ya, kalau di dinas kesehatan program yang dijalankan itu di Puskesmas ya penyuluhan ke sekolah-sekolah di SMA, SMP setiap tahun 1 kali, itu bersama tim kesehatan di Puskesmas menggunakan lembar balik Cartin. Jadi terkait kespro dan bahaya-bahaya atau akibat-akibat dari pernikahan dini, mulai dari mungkin kanker, kemudian kematian ibu, kematian bayi, begitu Bu. Bagaimana peran orang tua gitu ya untuk memberikan pengawasan terhadap anak yang pengennya pacaran. Jadi kalau pacaran itu kan mereka bangga ya sudah punya pasangan gitu ya, nggak dijodoh-jodohkan orang tua. Jadi monggo nanti tahun 2021 bulan 6 sampai bulan Desember ditugaskan untuk menjadi penjabat kepala desa di Desa Lanas, Kecamatan Probolinggo, dan kami jalani. Dan setelah kami turun ke desa, turun ke dusun, ternyata warga kami banyak yang melakukan nikah siri. Tidak itu saja, yang nikah siri itu ternyata sudah punya anak, padahal secara undang-undang pernikahan dia belum berumur 19 tahun. Begitu yang kami alami, yang kami jumpai. Dan memang rata-rata di pedesaan itu yang dijumpai adalah ketika tunangan itu langsung disiri. Sehingga kalau sudah disiri kan sudah mempunyai anggapan sudah halal, jadi apapun
sudah bisa dilaksanakan termasuk hubungan suami istri, sehingga terjadi seperti itu. Kemudian nomor 2, dari penjelasan dari Ibu Kesehatan, ternyata orang-orang di desa Ibu banyak yang tidak mengerti tentang manfaat dan mudaratnya bagaimana melakukan pernikahan dini, sehingga di sana itu ya seperti itu ya lumrah sudah terjadi, sehingga karena ketidaktahuan manfaat dan mudarat. Memang dari segi agama nikah kalau sudah sama-sama senang itu ya memang suruh disegerakan. Tetapi melihat perkembangan zaman seperti ini, kok lebih banyak mudaratnya, ya mungkin ini kita kelola bersama bagaimana hal ini tidak terjadi secara berkelanjutan, tetapi kita jadikan solusi usia yang ideal untuk bisa melaksanakan pernikahan, sehingga efek negatif mudarat-mudarat itu yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan ini tidak terjadi pada masyarakat kita. Nah, jadi ini yang terjadi Bapak Ibu di desa, bahkan mungkin antara 70 sampai 80% itu terjadi Ibu pernikahan siri. Dan ini tidak kalau di Desa Lanas seperti itu, di Desa Penang Bapak Ibu lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan sudah banyak yang punya anak. Dan alhamdulillah kemarin kami mencarikan solusi bagi pasangan yang sudah punya anak, yang sudah usia sesuai dengan undang-undang, kita carikan solusi untuk dilaksanakan. Kita carikan isbat nikah gratis yang rata-rata Bapak Ibu yang melaksanakan ini orang-orang tidak mampu. Orang-orang tidak mampu, dan kami selama menjabat alhamdulillah 20 pasang sudah kita carikan solusi, diikutkan isbat nikah gratis yang dilaksanakan oleh fraksi PKB dan Capil dan sudah terlaksana dengan baik. Nah, ini sudah terlaksana. Namun masih banyak Bapak, mohon maaf Bapak Ketua Pengadilan, di Penang ini Bapak mayoritas ini kebanyakan tidak punya buku nikah tapi sudah punya anak. Dan kami barusan Bapak Ketua Pengadilan mengadakan di daerah timur di Botolinggo, kami selaku pembina di tingkat kecamatan juga sudah turun ke desa, bahkan saya mau berkantor di Penang untuk membantu administrasi di sana. Tetapi keinginan untuk melaksanakan isbat nikah juga sulit, Bapak, juga sulit. Ya, jadi ini yang terjadi. Untuk itu, monggo kita carikan solusi bersama agar ini bisa tidak terjadi, bisa dikelola dengan baik, karena efek negatif yang sudah dijelaskan seperti itu kita kelola. Terima kasih ya Pak sudah. Jadi memang kita fokus kan mencari solusi ya, tadi disepakati bersama. Oke Pak, sebentar. Jadi alhamdulillah, jadi kita pada dasarnya Bapak Ibu di sini berpendapat tidak setuju ya dengan pernikahan dini, ya, bisa dibilangkan gitu ya. Ya kalau setuju ya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya secara budaya, secara ekonomi gitu seperti itu. Monggo, kita masih dalam isu pertama, jadi setuju dan tidak setuju. Kalau memang ada usulan, monggo Bapak bisa menuliskan di kertas. Jadi tidak setuju, lalu solusinya seperti apa sesuai dengan lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal. Jadi kan desanya banyak, dusunnya banyak, lalu antar dusun juga tidak sama, antar kecamatan juga tidak sama dalam merespon kejadian pernikahan ini. Monggo Bapak. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya diundang atas nama aktivis pemuda, dan alhamdulillah kemarin dengan status saya yang masih belum menikah, otomatis saya mendukung
memutus mata rantai pernikahan ini. Kemarin viral pernyataan Bapak Presiden Jokowi bahwa dari 100% anggaran untuk suatu program, bahkan 70% habis untuk rapat dan perjalanan dinas. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya sekedar rapat dan perjalanan dinas, ada rekomendasi berupa hal penting yang bisa diimplementasikan untuk tujuan utama, yaitu mendorong SDGs 17 program itu. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Kemudian terkait dengan pernikahan anak usia dini atau pernikahan dini, kami 2 kali menjadi koordinator program isbat nikah gratis yang digagas oleh Pengadilan Agama di Spenduk dan salah satu anggota dewan. Acara pertama diikuti oleh 115 pasang, acara kedua 95 pasang, dan 20% dari peserta isbat nikah itu adalah anak-anak yang nikahnya di bawah umur. Akhirnya perlu ada dispensasi nikah, bahkan tertolak di pengadilan karena umurnya belum cukup. Dari beberapa orang yang melaksanakan atau melakukan pernikahan di bawah umur itu, yang paling menarik perhatian adalah mereka dinikahkan bahkan sebelum lahir. Jadi ada kontrak kerjasama antara kedua orang tua. Jadi ketika anak kita lahir kita akan jodohkan. Nah itu terjadi. Nah itu yang menurut saya perlu ada kajian khusus dan solusi yang titik fokusnya kepada orang tua itu sendiri. Jadi bagaimana ada pendampingan khusus untuk orang tua, terutama di daerah pedesaan, menyadarkan bahwa pernikahan dini itu sangat banyak mudaratnya daripada manfaatnya seperti itu. Nah kemudian pokok utama menurut saya adalah lingkungan. Jadi bagaimana kita harus pindahkan lingkungan si anak dari lingkungan yang sudah ada saat itu kepada lingkungan baru. Jadi bagaimana tradisi di lingkungan tersebut bisa kita rubah dengan memindahkan anak ke lingkungan yang baru. Salah satu contohnya adalah bagaimana si anak mau untuk dipindahkan ke pesantren mungkin. Karena dengan lingkungan pesantren otomatis mereka akan lebih terdidik, mereka akan lebih ketemu dengan lingkungan baru, mereka akan lebih membuka wawasan bahwa pendidikan adalah yang lebih utama daripada hanya sekedar menikah di usia dini. Kemudian karena warga masyarakat Bondowoso yang agamis, otomatis dengan memindahkan anak mereka ke pesantren, orang tua mungkin lebih setuju daripada hanya sekedar sekolah di lingkungannya. Kemudian kadang yang menjadi kendala orang tua keberatan anaknya mondok atau sekolah di pesantren adalah biaya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa biaya di pesantren itu bervariatif. Tidak semua biayanya mahal, tidak semua biayanya susah itu dijangkau. Jadi ada pesantren yang bahkan sekolahnya gratis. Jadi mungkin itu tawaran dari kami selaku aktivis pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahim Fauzi dari Desa Sumbersari, Kecamatan Maisan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya mengusulkan tentang pernikahan anak atau pernikahan usia dini itu tidak setuju, sangat tidak setuju. Kenapa? Saya sering menyampaikan di masyarakat. Kemarin saja ada yang mau menikah, baru saja. Sekarang saya tahan, kamu belum sampai usianya. Saya panggil orang tuanya, biasanya saya panggil, tolong suruh menghadap ke saya. Itu masih ditahan dengan saya. Kenapa Pak? Kok ditahan? Ini kan ada solusi.
menuju dispensasi kawin ke pengadilan atau diska? Saya jawab, sekarang prosesnya tidak sama dengan dulu. Prosesnya tidak sama. Beberapa instansi sekarang sudah dilibatkan sebelum masuk ke pengadilan agama. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan, dari dulu memang ada oknum-oknum yang memvoting kalau pengadilan agama itu ujung-ujungnya mengabulkan. Saya mohon maaf, bukan membela pengadilan agama, tapi saya paling tidak suka saling menyalahkan. Terutama dari desa disalahkan, dari KUA disalahkan, dari pengadilan agama disalahkan. Yang salah itu masyarakatnya sendiri karena SDM-nya itu rendahan. Itu yang saya maksud. Makanya saya itu tidak hanya menyampaikan ke masyarakat, walaupun bukan acara pernikahan, ya mohon maaf, saya sering diundang untuk tausiah pada acara walimahan atau acara-acara peringatan Hari Besar Islam. Juga saya menyampaikan tentang pernikahan, karena pada waktu itu ada acara akad nikah yang berlangsung dengan walimah. Memang ada yang saya incar tokoh agamanya yang sering menikahkan siri. Saya minta jaminan pelaksanaan regulasi, ya, dan peningkatan kapasitas optimalisasi tata kelola kelembagaan masing-masing, baik itu Dinkes, baik itu Dinsos, kemudian agama, pengadilan negeri, MK, ya. Sebab kami selalu didatangi oleh PPS suruh nempel apa itu namanya, ya. Perkawinan ideal umur 21 sampai 25 ada gambarnya, Pak Bupati, Wakil Bupati. Wajib saya tanya, taruh di depan kantor saya, Bu. Sedangkan kami berdasarkan undang-undang revisi dari nomor 1 tahun 74, ya, nomor 16 2019, itu usianya 19 tahun. Ini sudah berseberangan. Kita mau menolak, kita berada di Bondowoso, dan ini adalah otonomi daerah. Jadi kami mohon kesamaan di pusat. Kalau dulu Masnya pernah tadi ya menyampaikan tentang yang melakukan kawin siri belum dihukum. Rancangan undang-undang itu telah diajukan dulu, Mas. Kalau nggak salah tahun 2005 insya Allah. Barang siapa yang melakukan perkawinan siri, maka tuntutannya 6 tahun akan dihukum. Itu rancangan undang-undang. Tapi karena yang di atas itu bapak-bapak kita yang ada di dewan itu rata-rata juga banyak yang Pak Kiai, ya nggak bisa tentuin kawin 2 kali 3 kali 4. Betul Pak. Pak Kiai sendiri kawinnya minimal 4. Silakan itu survei di lapangan kan begitu. Kalau saya tanya, loh kenapa? Kalau nggak mencontoh Pak Kiai, oh lain makom. Jadi kalau itu makomnya Pak Kiai, kalau kita orang biasa gitu. Akhirnya kita sembunyi-sembunyi aja gitu. Katanya mereka. Maaf dulu ya. Di belakang layar para pejabat banyak yang punya istri muda. Kami survei juga di lapangan ya. Nah ini istrinya siapa? Istrinya itu. Iya betul Pak, di lapangan begitu Pak. Kalian di sini lagi kan. Cuma tidak mengatasnamakan institusi atau kelembagaan itu, mereka nggak tahu kalaunya kepada siapa. Kalau kami nggak mau Bu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, setiap ada masyarakat datang ke kami Bu, ya. Kemudian saya lihat anak ini, kau ngapain kau datang ke kami? Kau masih umur berapa? Kamu 3 bulan 14 sudah mau ke kawin? Saya mau kawin Bapak. Kawin kamu umur berapa? 14. Kamu punya sekolah? Kami sudah putus sekolah. Kamu tuh anak-anak saya tolak kamu. 14 tahun kawin kamu itu. Ini tujuh. Baik, terima kasih. Ternyata ya ruangnya juga ya persoalannya ya. Bapak ribut dengan Bapak. Jadi ternyata semakin ketahuan itu. Kalau urusan pernikahan dini ini ruwet. Ya. Tapi ruwet itu kan juga harus dihindari ya.
Nah, darinya itu ya dengan ada diurut satu-satu ya, supaya kemudian kita tahu ini jurusannya mana, atas kita jalin lagi untuk menjadi satu komunikasi yang bagus, sehingga itulah penyelesaian yang akan kita cari gitu kan. Kalau masalah balik itu diartikan secara statis maka akan sempit, hanya berlaku untuk yang punya tanda-tanda kalau itu balik. Tapi kalau diartikan secara dinamis, seperti halnya tentang pemikiran juga diberi pengertian tentang jasmaninya atau mentalnya. Jadi kita memberi pengertian kepada masyarakat. Jadi saya itu sering menyampaikan kepada masyarakat, apalagi ada anak-anak yang ketemu saya, seperti kemarin ketemu di kantor kecamatan mau bikin KTP. Kenapa kamu mau nikah? Coba tak lihat umurnya, bawa identitasmu. Wah, ini sih jauh. Umur kamu itu masih 17 tahun, berapa tahun lagi masih. Jadi minimal itu 21 tahun. Insya Allah itu sudah ideal umurnya. Saya sampaikan seperti itu. Jadi kami itu menyampaikan Ketua Tular itu tidak hanya di forum saja atau di acara-acara resmi. Walaupun kita secara santai bertemu dengan masyarakat, walaupun itu bukan masyarakat saya, di mana saya ketemu dengan remaja-remaja, itu saya selalu menyampaikan. Jadi itu harapan kami bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, misalkan seperti saya bukan masyarakat saya, jadi saya akan memberi dukungan, apalagi masyarakat Bondowoso. Seperti halnya kepada ketemu para P3N atau para mutim ketemu di pengadilan agama, saya sering menyampaikan. Jadi saya tidak cerita-cerita yang nggak penting itu, ketemu dengan teman-teman mutim yang lain di pengadilan agama. Jadi saya kalau cerita pasti cerita yang selalu positif. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Ibu. Kami begitu mendengarkan paparan dari Bapak Kepala PA, sangat gembira. Pendaftaran dispen sudah agak berkurang. Juga kami ingin memberikan penjelasan beberapa hal yang dilakukan KUA, Ibu. Jadi biar KUA juga tidak disalahkan. Iya. Begini Ibu, kami itu di Kecamatan Persikan, Kecamatan Botoliggo. Kebetulan setelah kami mengadakan beberapa isbat nikah, terkenal menjadi relawan isbat nikah. Dan kami juga membantu desa bagi para mutin yang bermasalah. Kebetulan ada beberapa mutin yang tidak amanah, ya, masyarakat yang mau nikah ditarik sekian juta, tetapi tidak didaftarkan ke KUA. Nah, kami membina artinya desa-desa yang seperti itu, alhamdulillah sudah berjalan. Nah, Kepala KUA beberapa waktu yang lalu memanggil kami untuk menjelaskan mekanisme pengajuan dispen. Ya, yang ini dari mana? Dari Dinas Sosial, Ibu. Dan alhamdulillah tadi malam sudah saya sosialisasikan ke Desa Lamas. Ya, itu atas kerjasama kami dengan Kepala KUA untuk menekan pernikahan dini. Nah, itu upaya-upaya kami untuk membantu ya. Sebenarnya ledeng sektor saya di penyimpanan barang Ibu ya, di kecamatan. Tetapi terkenal membantu masyarakat Desa Botoliggo yang tidak mempunyai nikah, akhirnya kami fasilitasi untuk pelaksanaan isbat nikah. Kemudian Bapak Kepala PA, Bapak, karena di daerah kami sangat banyak Bapak pasangan suami istri yang dari golongan ekonomi tidak mampu, itu tidak punya buku nikah Bapak. Tapi kami juga sangat berbahagia dan berbangga hati
peningkatan pelayanan di pengadilan agama, masya Allah sudah sangat bagus Ibu. Bukan saya ingin membuat Bapak senang, tidak ya, tapi kenyataan alhamdulillah pelayanan di PA sudah bagus ketimbang dulu. Dan kami sering menjumpai Bapak, ini yang sudah terjadi. Yang belum terjadi pernikahan dini sudah kita bicarakan. Yang sudah terjadi Bapak, mohon kuota untuk tidak mampu ditambah Bapak. Mungkin bisa diberdayakan untuk anak-anak, untuk anak-anak biar ada pengalihan kegiatan positif agar tidak lagi berpikir untuk kawin anak itu dengan aktifnya forum anak desa. Jadi bukan hanya ada SK, tapi betul-betul diaktifasi seperti itu. Kemudian yang kedua, sasaran kami adalah tokoh masyarakat seperti Pak Rahim ini. Berkali-kali beliau ikut pengkapasitasan yang pemberian kapasitas, misalkan seperti diskusi tentang reproduksi dari kesehatan, kemudian kemungkinan membuat perdes. Kami juga sedang mendampingi perdes yang seperti apa dalam mungkin perdes-perdes yang ada kaitannya dengan perlindungan anak misalkan dan pemberdayaan anak itu. Sampai sekarang masih running ya, masih proses pembuatan perdes tersebut ya. Kemudian kami juga kepada orang tua, kami mengaktifkan forum orang tua dan anak yang kami gagas, mungkin tidak terus tapi dalam setahun itu minimal per 3 bulan ini masih ketemu gitu. Kira-kira hal apa sih yang diinginkan anak, kemudian hal apa yang diinginkan oleh orang tua. Ini tidak berbicara semata-mata regulasi, akan tapi pendekatan dari multisektor ini yang bergerak secara serentak, kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Kemudian tentu ini tidak akan kuat apabila tidak didukung oleh regulasi baik di tingkat desa, kecamatan ataupun kabupaten. Sebenarnya kalau undang-undang di tingkat nasional sudah ada ya, sudah banyak Ibu. Kemudian di tingkat perda kita juga sudah ada, tinggal perbuk dan implementasinya itu aja. Dan bentuk implementasinya itu seperti apa? Apakah kita kerja sendiri atau kerja bareng gitu. Nah, katanya Bu Kabit ya tadi, kalau memang sih idealnya semua forum anak, semua yang mengawal regulasi tersebut adalah leading sektornya adalah Dinsos P3 AKB. Akan tetapi bahwa mereka itu juga terbatas secara ketenagaan, secara anggaran dan sebagainya mungkin. Nah, jika ini diinisiasi oleh desa masing-masing mungkin Pak Kades, maka ini akan menjadi gerakan yang luar biasa seperti itu Bu. Seperti yang walaupun belum maksimal gitu, tapi saya yakin dari apa yang kita lakukan bersama-sama itu minimal bergeser walaupun belum ada perubahan yang seperti apa gitu, tapi Pak Rahim sudah melakukan pencegahan dengan caranya, kemudian adik-adik DFAD sudah bergerak dengan kreativitasnya. Terakhir kemarin kami mengaktifkan teater kampung gitu, jadi adik-adik senang gitu berkegiatan di situ. Kemudian di Sucawar misalkan untuk pendataan identitas anak itu desa juga melibatkan forum anak desa untuk masuk sosialisasi kepada sekolah-sekolah itu TK itu artinya benar-benar secara setat. Saya tahu ada kader, akan tetapi mungkin kalau pendekatannya adalah pendekatan sebaya mungkin itu akan berbeda hasilnya seperti itu ya itu Bu. Jadi di tokoh masyarakat juga akhirnya ngaku kan bahwa dia menikahkan berapa kali gitu. Kemudian ya kami takut-takutin juga sih ya Bu, bahwa kalau misalkan mengawinkan dan ternyata yang kawin itu terjadi apa-apa, entah itu misalkan proses persalinan yang kemudian menyebabkan kematian, maka yang bertanggung jawab adalah yang mengawinkan salah satunya, itu kena pidana. Itu benar-benar kami sampaikan dan takut ya. Kiai kampung itu, mohon apa Pak Ketua, kalau di pondok-pondok besar itu mungkin sudah selesai persoalannya, iya. Akan tetapi kiai kampung, ya, pondok-pondok kecil, ya. Saya juga dari Nurul Jadi kebetulan, ya. Jadi saya rasa kalau di sana orang mondok sudah selesai karena memang ingin
punya tujuan yang jelas, cita-cita yang kuat, dukungan keuangan yang cukup gitu ya. Akan tetapi saya sekarang hidup di Tamanan Bondowoso, saya berinteraksi dengan benar-benar masyarakat di grassroots. Kemudian saya tahu betul ketika misalkan terjadi orang-orang yang mengajukan diskon itu Pak, beberapa kali Pak saya tanya, Bu, sama dulu ya Bu, Bu, anak pembiayaan Pak Anu nggak ngerti ya? Ibu, mbahnya nih, anak saya sekarang lulus SMP tapi sudah main telas. Setelah main telas, nah itu kebudayaan yang kuat sekali yang akhirnya dijadikan legitimasi oleh orang tua untuk jadi alasan mengawinkan anaknya. Sudah runtang-runtung ke sana ke sini, nggak enak dilihat tetangga, saya ajukanlah diska ke ini. Terus ini nggak dapat bayar 2,5 juta katanya. Kemudian misalkan nggak dapat gimana? Ya nggak jadi kawin. Tapi ternyata kawin. Akhirnya karena iya Pak, ini mohon maaf loh Pak, mohon maaf. Kalaupun nggak ada ya mungkin administrasi lah Pak, ya Pak ya. Gitu Bu. Jadi intinya bahwa di desa itu kalau bergerak dengan multivektor bersama tokoh masyarakat, kami menggerakkan berkolaborasi dengan tokoh desa. Pak Rahim ini adalah tokoh desa, beliau juga aparat desa, beliau juga motif, beliau juga khotib ya, beliau juga dipandang di desanya untuk memberikan fatwa-fatwa seperti itu, sehingga kami pandang penting untuk Pak Rahim seperti itu. Dan harapan saya muncul Pak Rahim yang lain di tempat yang lain gitu. Terima kasih. Ini membuktikan bahwa kita perlu dengan tangan Bapak. Jadi saya melihat ada gerakan yang di tataran horizontal itu adalah dengan tangan antar instansi ya. Misalnya dari Dimsum juga lumayan sangat gencar untuk memberitahu kami apa yang sudah dilakukan selama ini dan kemajuan apa yang sudah dicapai, dan tentu kami sangat senang bahwa berkembangnya sampai sana, dan itu nanti akan kita lanjutkan untuk kembali diskusinya. Yang berikutnya adalah yang vertikal ya, jadi yang bapak-bapak kades yang debat-debat ini, dan juga variasi-variasi kreativitas yang bisa kita munculkan untuk bagaimana kita mensosialisasikan dan sampai di grassroots, di akar rumput dan masyarakat. Monggo Bu Ismail. Baik, bismillah, semoga tidak bosan dengan saya. Ngapunten, menyimak apa yang disampaikan dari para peserta FGD ini tadi sudah disampaikan. Kita mungkin sebagian besar sudah tahu apa yang menjadi penyebab benang ruwet tersebut. Namun benang ruwet tersebut harus kita urai bersama-sama. Dan kalau menurut kami, tapi juga monggo juga butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya, dan juga menjadi PR untuk oleh Bu ini ya, dengan Bu Profesor nanti untuk disampaikan kepada Bu Gubernur. Kalau menurut pengamatan kami, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan dari sebelah tadi, saya siapa tadi kok lupa. Memang dari hasil FGD pastinya ada solusinya, dan solusi tersebut memang sangat penting. Solusi yang sudah diterapkan memang harus secara berkelanjutan, itu satu. Seperti tadi disampaikan dari penyuluh agama dari Tapen, dulu masih zamannya Pak Amin. Solusinya adalah gerakan kembali ke musola. Nah, itu kan juga harus tetap berkelanjutan. Jadi itulah solusi-solusi harus tetap berkelanjutan, langkah-langkah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan regulasi dan FGD, tujuannya kita adalah satu, yaitu untuk menekan terjadinya perkawinan di usia anak atau usia dini, tapi membutuhkan kembali lagi komitmen kita bersama-sama dari semua aspek, baik lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, vertikal, di bawah juga di lingkup pemerintah Kabupaten Bondowoso, termasuk juga depan yang mulai tadi mungkin insya Allah dengan PAIS dan jadi sutradara ya. Intinya di sini juga depan, karena juga katanya dari hilir dan hulu dan sebagainya, ya harus komitmen juga berani untuk menolak tidak menikahkan di usia anak, entah pun itu bagaimana. Tapi menolak pun tidak sekedar menolak, ada solusinya.
Misalnya dari depan menolak, kemudian solusinya satu diarahkan ke pesantren, begitu satu pesantren. Nah, pesantren pun juga harus ada komitmen di sini karena di bawah naungan dari Kemenak. Begitu juga harus ada solusi pesantren mana yang bisa diarahkan. Tidak sekedar sudah di mondok aja, karena mondok itu pun juga ada mondok yang memang ngapunten ya, juga membutuhkan biaya. Nah, kemudian juga harus disolusikan juga kira-kira yang biayanya ringan, kemudian juga terjamin perlindungan anaknya, kemudian terjamin hak-haknya. Nah, itu kira-kira solusi pondokan mana yang bisa dirujuk untuk ditujukan arahnya untuk anak yang menikah yang ditolak tadi. Andai kata itu yang di pesantren. Begitu juga lembaga pendidikan, demikian juga sekarang hadir dari dinas pendidikan. Kira-kira disekolahkan di mana? Kemudian kalau diberikan keterampilan misalnya bekerja sama dengan PTSP, dikasih keterampilan berupa apa? Inilah harus disediakan fasilitas-fasilitas atau lembaga-lembaga atau wadah-wadah yang untuk menampung yang ditolak oleh pengadilan agama. Mungkin ini yang menjadi catatan Bu, nanti bisa untuk oleh-oleh kepada Bu Gubernur. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, kita karena perkawinan anak ini bukan hanya tradisi aja, seperti salah satu contoh di Kabupaten Malang, Surabaya kan tinggi juga. Jadi ini pergaulan dari ini akibat lingkungan IP dan sebagainya, pastinya membutuhkan peningkatan untuk pengetahuan parenting education, pola asuh kepada anak. Nah, ini yang harus selalu ditingkatkan karena sebagian dari mereka beliau-beliaunya orang tua, meskipun pendidikannya sudah sarjana, belum tentu tentang parenting education itu paham bagaimana mengawasi anak-anak kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena kita pengaruh dengan IT, anak-anak kita tidak bisa lepas dengan IT. Nah, ini tapi mungkin dari pihak atas juga menerapkan semacam regulasi, mungkin melalui dari Kementerian Pendidikan atau dari lembaga yang menaungi, bagaimana kalau juga ada aturan pembatasan penggunaan IT. Karena bagaimanapun juga IT itu sangat besar pengaruhnya, baik itu dampak positif maupun negatifnya, itu sangat besar sekali. Entah penggunaan jamnya dan lain sebagainya. Lah, ini juga bisa komitmen dengan lembaga pendidikan di mana anak itu bersekolah, termasuk sampai sekarang anak-anak kita itu passwordnya juga disembunyikan. Sedangkan kita tidak bisa mengintip anak itu lagi apa, itu kan kita tidak mengintip. Nah, ini juga mungkin perlu penekanan dari guru sekolah. Tolong password dari anak-anak kita, dari semua murid itu orang tua harus dikasih tahu. Nah, ini juga merupakan solusi juga untuk meningkatkan pengawasan, pengontrol kepada anak-anak kita. Tidak tahu berapa. Terus berikutnya, mungkin juga menjadikan sempat diskusi ya Bu dengan kita, memberikan pembelajaran juga menjadi materi pembelajaran di mata kurikulum sekolah tentang efek pernikahan di usia anak, karena selama ini hanya kesehatan reproduksi dan sebagainya, tapi dampak-dampaknya ini menjadi bahan kurikulum juga di lembaga sekolah. Mungkin demikian dari kami Bu Matur. Untuk suami biasanya kalau sudah bergabung dengan istri juga menanggung mertua dan berikutnya gitu ya. Enggak ya? Oke, yang skor 6 ada? Skor 5? Skor 4? 4, 1, 2. Oke, skor 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Skor 2? 1, 2, 3, 4. Skor 1? Tidak ada. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi untuk penilaian ya. Untuk yang terakhir, saya mohon Bapak Ibu bisa menuliskan di kertas di baliknya, di lembar berikutnya, di kertas putih. Mungkin Bapak Ibu kan ada beberapa lembar. Oke, bisa digunakan, salah satunya adalah bisa dituliskan
hal-hal yang paling menonjol atau membuat Bapak Ibu terkesan dalam FGD kita kali ini. Jadi apa yang paling teringat-ingat oleh Bapak Ibu sekalian dalam FGD pada hari ini? Bisa dituliskan. Saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan. Mungkin 1 paragraf atau 2 kalimat atau 3 kalimat gitu ya.